يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور. بسم الله نور النور. بسم الله نور على نور. بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بسم الله الذي خلق النور من النور. الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مستور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Mari sama-sama kita baca salawat nur, biar Allah tambah pada pikiran kita, hati kita, dan majelis kita, serta kuburan orang-orang tua kita, guru-guru kita bertambah cahaya dengan salawat ini. Salawat yang biasa dibaca oleh guru saya almarhum Habib Husain Al-Habsyi setiap majelis. Beliau selalu mengajak seluruh jamaahnya untuk membaca salawat ini. Dan saya yakin bahwa hampir setiap majelis saya tidak pernah lupa untuk ingat membaca salawat ini. Ikutin saya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aryar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahya adada ni'amillahi wa ifdalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita. Sebenarnya ini jadwalnya putra saya, tapi dia paksakan saya, enggak, katanya idza wajadal ma' batalat tayammum. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan apa yang
disampaikan selama ini ada banyak manfaatnya. Kali ini saya akan menyampaikan 2 ayat dari surat Al-An'am 151 dan 151 dan 152. Dan 2 ayat ini menjadikan Rasulullah dibantu di Madinah. 2 ayat ini adalah ayat yang isinya 10 kata tidak. Ada satu ungkapan tabarri, baru bisa ada tawalli. Ketika kita berhasil untuk mengatakan tidak terhadap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 ayat ini turun berkenaan dengan permintaan pimpinan kaum kafir Madinah pada waktu itu. Ada 2 kelompok yang berperang ratusan tahun, Aus dan Khazraj. Dia datang ke Mekah untuk minta bantuan kepada Abu Sufyan dan Abu Jahal. Biasa para setan-setan besar di muka bumi ini tidak membiarkan umatnya tidak berperang. Kalau ada umatnya di muka bumi ini tidak berperang, dia rugi. Kalau di rumah tangga tidak terjadi peperangan antara pasangan dan anak-anaknya, setan merasa tidak nyaman. Jadi setiap hari harus ada peperangan. Dan itulah tabiatnya setan, yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Kerjanya setan adalah untuk memisahkan. Kerjanya Rasulullah untuk menyambung kembali. Silman qata'ak wa'fu amman dhalamak a'ti man haramak. Itulah inti daripada makarimul akhlak. Makarimul akhlak itu menyambung kembali tali kasih sayang, tali rahim yang diputuskan, memaafkan yang mengganggu kita, menzalimi kita secara pribadi. Bukan hanya menyambung dan memaafkan, tetapi berbagi kepada orang yang tidak berbagi kepada kita. Dia sudah menyakitin, kita sudah memaafkan, kita mau berbagi lagi. Itulah perintah yang cukup berat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan ayat-ayat ini, membacakannya kepada pimpinan kaum Aus yang berperang. Dia minta bantuan, gak dibantu oleh Abu Sufyan dan Abu Jahal. Alasannya, kami sedang menghadapi pemuda yang menjelek-jelekkan Tuhan kami. Itu fitnahan. Fitnahan juga berlaku kepada siapa saja pengikut manusia suci. Itu siap harus difitnah bahwa Anda
mencaci maki, Anda melaknat, Anda mengikuti ajaran setan, ajaran iblis. Setiap tuduhan itu hakikatnya tuduhan dari yang menuduh. Sebenarnya yang menuduh itu punya ajaran seperti itu. Cuma mereka tidak memahami kalimat laknat. Kita kalau mendengar kalimat laknat itu kayak seperti sadis banget. Saya kemarin ditanya dalam perjalanan dijemput, salah satu pemuda, "Ustaz, benar nggak doa kita itu baru mustajab kalau ditutup dengan laknat?" katanya. Saya spontan jawab benar. Dia rada-rada kaget juga. Saya nggak pernah bicara tentang laknat, atau dia tanya benar. Karena laknat itu doa, saya bilang. Laknat itu doa sendiri, doa dari Allah. Cuma yang dilaknat itu diri sendiri, jangan melaknat orang lain. Pernah nggak kita melaknat diri sendiri? Pertanyaannya, kenapa kita itu dilaknat? Karena kita bohong. Tanyakan pada diri kita, setiap hari kita bohong berapa kali? Kita pernah melaknat diri kita enggak? Kalau kita enggak melaknat, Allah pasti melaknat kita. Kalau Allah melaknat kita itu, Allah ingin memperbaiki kita, Allah ingin mendoakan kita. Jadi sebenarnya laknat itu adalah doa perbaikan, doa mustajab juga sih sebenarnya. Soalnya Anda kalau tidak istighfar terhadap dosa, kan Allah menyebutkan berkali-kali laknatullah alal kadhibin, laknatullah alal kadhibin. Kita itu diajarin oleh almarhum Sadusi, dan almarhum Sadusi juga jadi saksi. Beliau cuma ngajarin kita kadang-kadang cuma dengan satu kalimat saja. La takdzib, jangan bohong. Peminum khamar, pezina itu nggak dilaknat oleh Allah, dosanya besar. Yang dilaknat itu pembohong, pemutus silaturahim. 3 kali dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran. Kok dilaknat? Kayak sepertinya kejem banget Allah. Enggak, Allah itu saking sayangnya itu dengan laknat. Laknat itu kan doa. Laknatnya Allah itu, Allah tidak terima. Anda mau bersama dengan Allah, mau mendapatkan semua kenikmatan, ya Anda jangan sampai menyalahi aturan Allah. Kira-kira begitu. Cuma ada orang yang kadang-kadang nggak terima. Laknat itu kayak seperti pelampiasan dendam, kiladat, mal'un gitu misalnya. Jadi padahal kita nggak sadar di saat yang sama kita sedang mal'un. Kita yang tiap hari tidak lepas berbohong. Pimpinan ini datang minta bantuan, tidak dibantu, kemudian ditakut-takutin lagi. Di antara kerjanya syaitan dan para pengikutnya nakut-nakutin. Innama yuridu syaitan ayukhawifa awliya'ah. Yukhawif awliya fala takhafuhum wa khafuni. Nama awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kita sudah sangat sering ditakut-takutin, ya kan? Paling takut dengan kemiskinan, takut lagi dengan kematian. Jadi kalau Anda masih cinta dunia, takut sama mati. Kita diajarin oleh almarhum selalu minta mati. Anda tiap hari mati berapa kali? 3-4 kali. Ada yang sampai 10 kali mati. Ada yang lebih. Mutu qabla an tamutu. Matilah sebelum kau dimatikan. Selama ini yang kita pahami, sholatlah sebelum Anda disolatkan.
Jadi kalau kita sholatnya 5 kali, kalau sholatnya 10 kali berarti jadikan sholat Anda sholat yang terakhir. Selesai sholat Anda mati. Kira-kira gimana bentuk sholat kita? Habis sholat mati. Anda bisa bayangkan tidur itu adalah kematian, sholat itu adalah saudara kematian. Pimpinan Aus ini datang minta bantuan, nggak boleh dan dilarang. Anda jangan dekatin. Hijr Ismail itu kalau Anda ditakdirkan untuk umroh, tempat yang paling banyak Nabi berada di tempat itu. Dan tempat itu walaupun panas mencekik, panas terik, tempat itu tetap adem. Karena tempat itu tempat di bawah Mizabur Rahmah itu tempat kuburannya Nabi Ismail dan Hajar. Jadi kalau Anda datang ke sana itu Anda ngucapin salam kepada Sayyidatina Hajar dan Sayyidina Sayyidina Ismail. Di situ saat panas yang mencekam mereka berdoa, Nabi Ibrahim berdoa. Dalam riwayat dari celah-celah dinding itu dinding Alhamdulillah namanya. Ka'bah itu ada 4 dinding. Ada dinding Subhanallah yang di situ ada batu sorga, Hajarul Aswad, yang dengan batu itu diterima taubatnya Nabi Adam. Batu itu tadinya putih bercahaya sampai ke arasnya Allah, sehingga Nabi Adam ketika ingin bertobat, Nabi Adam disuruh datang untuk menghadap kepada batu itu dan mengangkat tangan di hadapan batu itu. Setiap orang yang mau umroh datang memulai umrohnya, artinya umroh itu Anda datang ke Ka'bah dengan berpakaian ihram dari miqat, kemudian Anda melakukan tawaf, sholat tawaf, sa'i, tahallul, dan wajib tawaf lagi. Wajib tawaf lagi. Jadi umroh mufrodah itu 2 kali tawaf yang wajib. Tawaf umroh itu sendiri, kemudian tawaf nisa. Karena saat Anda berpakaian ihram, Anda mengharamkan hubungan Anda dengan pasangan Anda, baik laki maupun perempuan. Banyak orang yang kadang-kadang tidak paham ini umroh. Kasihan. Jadi dia belum beres. Gimana kalau dia belum beres, dia masih haram, kemudian dia berhubungan dengan pasangannya, padahal pulang dari Mekah. Maka sebagian para ulama mewajibkan juga tawaf wada. Jadi seandainya mereka tidak paham tawaf nisa karena sudah dibuang, di-cut oleh kelompok-kelompok yang gak senang dengan ajaran keluarga suci Nabi, dia dibuat tidak suci terus hubungannya. Kalau hubungannya itu tidak suci gara-gara dia sudah mengharamkan pasangannya ketika umroh, kalau jadi anak gimana? Maka anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak suci, jangan harap dia bisa mengikuti ajaran yang suci. Padahal baru pulang umroh. Itu kita tidak bisa menghakimi mazhab yang lain, tapi paling tidak ketika ada pelanggaran yang cukup fatal, yang kadang-kadang tidak sengaja, kisnya lain. Kalau tidak diajarin sama sekali lain, tapi kalau ingkar lebih lain lagi. Saya tidak dikasih tahu berapa jam, berapa menit saya ceramah. Jadi
Saya masih bikin pengantarnya agak kepanjangan. Saya akan langsung masuk ke ayat yang akan kita bahas. Tadi saya menjanjikan ada ayat 151 dan 152. Dua ayat ini berisi tentang 10 kata tidak, kata tabarri. Dan dengan kata tabarri itu, kalau Anda baca 10 juga kata tidak, Anda akan dapat ampunan 50 tahun. Dan kedua orang tua Anda juga mendapatkan ampunan 50 tahun. Kalau Anda cuma berziarah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Assalamu ala ahli la ilaha illallah. Min ahli la ilaha illallah. Kaifa wajadtum qawla la ilaha illallah. Ya ahla la ilaha illallah. Min la ilaha illallah. Bihaqqi la ilaha illallah. Eufil liman qala la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah aliyun waliyullah. Atau Anda memohon istighfar 10 kali juga Anda akan mendapatkan ampunan. Ada berapa banyak kalimat-kalimat yang diulang, tapi kadang-kadang kita tidak sadar begitu besar pahalanya. Begitu besar pahala dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga cukup jaminan yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Saat ada satu orang yang mengetes ke Imam Ali, ya Ali, kalau kau memang betul-betul pimpinan orang-orang yang beriman dan ahli sorga, berapa jarak mimbarmu dengan sorga? Berapa jarak mimbarmu dengan arasnya Allah? Imam Ali cuma menjawab la ilaha illallah. Jadi orang ketika mengucapkan la ilaha illallah nggak ada jarak dia sudah. Dia pasti ahli surga. Ketika Imam Ridho ditanya tentang hadis dan dia menjelaskan hadis silsilah zahabiyah la ilaha illallah hisni man dakhala hisni amin amin adabi. Dia adalah bentengku. Dia masuk bentengku pasti selamat dari adab. Terakhir baru Imam Ridho menjelaskan ada syarat-syaratnya. Semuanya itu ada syarat-syaratnya. Enggak cukup dengan kaulah la ilaha illallah. Intinya dua ayat ini yang disampaikan oleh Nabi kepada kaum Aus, pimpinan Aus pada waktu itu, menyebabkan pimpinan ini tidak lagi melakukan peperangan yang sudah dilakukan ratusan tahun. Ratusan tahun berperang. Dengan dua ayat ini dia sadar dan masuk Islam, menyiapkan untuk menunggu kedatangan Nabi di Madinah. Jadi kaum Ansor itu sudah disiapkan jauh hari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizat, dengan kemuliaan dua ayat ini yang kalau kita amalkan. Dan ini jadi misinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cuma 10 tahun di Madinah untuk menjelaskan semua syariat dan selesai. Di Mekah Nabi cuma memperjuangkan syahadatain ini sampai 13 tahun, cuma untuk menjelaskan Muhammad Rasulullah. Lebih berat daripada mengajarkan la ilaha illallah. Anda mau kenapa iblis yang sudah 6.000 tahun tidak mau sujud kepada Adam? Kenapa kira-kira? Bukan hanya sombong karena dirinya dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, bukan itu. Ada riwayat mengatakan bahwa wa nafakhtu fihi ruh. Ketika Allah meniupkan ruh ke dalam sulbi Adam, ruhnya Rasulullah, ruhnya Imam Ali,
ada cahaya di situ. Karena itu iblis nggak mau sujud. Jadi banyak orang suruh baca sholawat, enggak lah, itu syiarnya orang Syiah. Baca sholawat enggak, ngapain sih sholawat kan keras-keras. Kalau Anda baca sholawat keras-keras itu iblis itu lari. Anda akan hilang sifat kemunafikan yang ada pada diri Anda, itu akan hilang. Kalau Anda baca keras sholawat itu, untuk tahu siapa yang munafik dan munafik. Ketika Anda baca sholawat yang keras, itu semua yang lupa akan ingat. Dan ketika Anda membaca sholawat yang keras, ada tiupan angin dan wangi yang luar biasa. Sejauh mana keikhlasan orang yang membaca sholawat itu. Maka sholawat itu dibaca selesai sholat. Sholawat itu dibaca sebelum sholat. Sholawat itu dibaca saat kita lahir. Dikumandangkan Nabi Muhammad. Ada orang yang percaya sama Nabi tapi nggak pernah dengar suara Nabi. Saya nggak tahu ibu-ibu udah pernah dengar suara Nabi nggak? Belum. Udah berapa tahun hidup percaya sama Islam tapi nggak pernah dengar suara Nabi. Bapak-bapak juga kadang-kadang tanya, Anda udah hidup berapa tahun? 50 tahun. Kemarin saya tanya juga ada orang yang sudah 80 tahun nggak pernah dengar suara Nabi. Kalau saya bilang Anda mal'un, Anda marah. Mal'un itu Anda pembohong. Loh kok pembohong Ustaz? Suara azan itu suara siapa? Saya mau tanya, suara azan suara siapa? Suara orang tua kita. Orang tua kita dari siapa? Dari orang tuanya dari siapa? Awal mula yang azan, yang mengajarkan suara azan siapa awal mulanya? Yang punya otoritas suara itu, milik hak paten suara azan siapa itu? Siapa yang ngajarin azan? Siapa kira-kira? Rasulullah, Nabi. Kalau Nabi yang mengajarkan, Nabi yang mencontohkan, berarti dia suara pertamanya Nabi yang didengar oleh kita. Suara Al-Quran yang setiap hari Anda baca, suara siapa? Suara Sudes, Abdul Basit, Mahmud Al-Khusari. Karena Anda membacanya. Mungkin Anda tidak baca doa. Coba kalau Anda bacanya pakai baca doa. Asyhadu anna hadza kitabuk al-munzalu min indik ala rasulika Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa kalamukan natik ala lisani nabiyyik. Kalamukan natik ala lisani nabiyyik. Dia adalah tutur katanya Nabi. Coba bayangkan setiap Anda membaca Al-Quran, Anda mendengar, Anda ngikutin baca, Anda sedang ngikutin suaranya Nabi. Berarti suara Nabi ada di tengah-tengah Anda dan sedang berdialog dengan Allah, atau Nabi sedang menjelaskan kepada sahabatnya, atau Nabi sedang mengajarkan ajaran-ajaran yang sangat luar biasa. Sehingga ketika dua dokter ahli THT, telinga dan mata, ada beberapa dokter ahli yang ingin menyelidiki ayat Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ayat itu diturunkan sebagai obat. Apanya yang obat? Sampai pada kesimpulan suaranya yang obat. Suaranya. Jadi ada terapi suara Quran. Maka Rasulullah tugasnya yatslu alaihim ayati, membacakan, wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Utlu mendengarkan, dibacakan Al-Quran itu. Coba belajar kita membaca Al-Quran sambil mendengar.
Jadi bacaan Al-Quran kita tertuntun dengan benar. Kita mendengarkan suara bacaan yang benar, kemudian kita mengikutinya. Nanti kita akan ketemu sosok manusia Quran itu, manusia yang benar itu, manusia Quran. Rasulullah mengatakan Al-Quran ma'a Ali dan Ali ma'al Quran. Kalau Ali ma'al Quran, kalau kita bersama Al-Quran, ya dianggap bahwa kita membaca Al-Quran atau kita membawa Al-Quran. Tapi bagaimana Ali bersama Al-Quran? Dan bagaimana kita bisa membuktikan Ali bersama Al-Quran? Semua bacaan Al-Quran itu kan ada teksnya. Dan setiap teks, setiap kalimat Al-Quran, setiap ingin kita buka HP, ada passwordnya. Dan passwordnya huruf alif sampai ya itu ada 29. Ada yang mengatakan 28. Tapi kita ambil yang 29. Karena 29 kali huruf muqatta'ah yang ada di dalam Al-Quran. Alif, lam, mim, ha, mim, kaf, ha, ya, ain, shad, toha, yasin, qaf sampai nun. Itu semua huruf-huruf muqatta'ah itu ada 29 kali. 29 kali itu kalau kita kumpulkan semua dia ada 78 huruf. Kalau 78 huruf itu kita ambil huruf yang sama, dia tinggal 14 huruf. 14 huruf itu menurut mufassir Qummi, Anda boleh baca 14 huruf itu tulisannya dan bacaannya Ali siratul haq numsikuhu. Siratul haq Ali numsikuhu. Ali jalan kebenaran, kita berpegangan dengannya. Jalan kebenaran Ali, berpeganganlah kepadanya. Nggak pakai yang lain, pakai semua yang ada di dalam Al-Quran itu, kumpulkan aja huruf passwordnya. Kan passwordnya sementara ini baru sebatas apa artinya alif lam mim, hanya Allah yang tahu. Ya sudah, terus Allah yang tahu, selesai. Masa Allah tahu nggak ngasih tahu kira-kira? Jadi pasti ada yang tahu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacakan, dia akan jadi obat untuk segala-galanya. Sekarang saya akan bacakan. Dengan dibacakan oleh Nabi kepada pimpinan kaum Aus waktu itu, dia berubah masuk Islam dan dia mengajarkan Islam di Madinah. Dan dengan itu Islam tersebar di Madinah. Dan beda pada waktu itu kaum-kaum Madinah yang rindunya luar biasa kepada Nabi, menunggu kedatangan Nabi, dan mereka tahu bahwa Nabi mau datang. Dan Nabi terpaksa harus meninggalkan Mekah. Sehingga Nabi setelah diusir dari Mekah itu ke Madinah, setiap Nabi umroh, Nabi katanya nggak pernah nginep lagi di Mekah. Habis umroh selesai meninggalkan Mekah. Dan ada banyak orang-orang yang kadang-kadang tidak terlalu nyaman terlalu lama di Mekah. Dia lebih nyaman di Madinah. Dia lebih hudu, lebih tenang, lebih nikmat, lebih segala-galanya. Sehingga ada orang yang enggak paham mana yang afdol, Mekah atau Madinah. Kalau Anda sholat di Mekah pahalanya 100.000 kali pahala sholat di tempat lain. Tapi kalau Anda sholat di Madinah, pahalanya lebih dari 1.000. Banyakan yang mana? Banyakan 100.000 atau banyakan lebih dari 1.000? Ibu ini jawabnya 100.000, kan dia bilang 100. Kalian di sini jawabnya lebih dari 1.000. Kalau lebih dari 1.000 itu beratus-ratus
bermiliar-miliar, unlimited. Kalau lebih dari 1.000, kalau 100.000 titik selesai, 100.000 ada angkanya. Tapi kalau lebih, itu diantara bentuk tawadhu Nabi untuk menjelaskan tentang kemuliaan Madinah. Dalam riwayat yang lain, Madinah afdal min arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Madinah itu sendiri lebih mulia dari arasnya Allah. Ini ayat yang menyebabkan orang yang hatinya sudah terkungkung masuk Islam dengan dua ayat ini, yang berisi 10 misinya Rasulullah. Mungkin sudah pernah dijelaskan oleh Ustaz Hadi. Saya cuma mengingatkan kembali, tapi pengantarnya panjang. Jadi penjelasannya jadi panjang. Ayatnya tidak terlalu panjang, lumayan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. La yang pertama, la tusyriku bihi syai'a, jangan musyrik. Wabil walidaini ihsana, waw di sini waw atop untuk la, juga untuk jangan durhaka, jangan syirik, jangan durhaka. Karena ada la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana itu artinya jangan durhaka. Wala taqtulu auladakum min imlaq. La, jangan membunuh. Kalau jahiliyah membunuh secara fisik, kalau kita membunuh karakter anak-anak kita. Sadar atau enggak sadar, kadang-kadang kita sudah membunuh karakter anak-anak kita. Menakut-nakutin dia, membiarkan dia terbunuh dengan handphone yang dia mainkan, akhlaknya terbunuh. Kita nggak bisa kontrol dia buka apa di handphone, sehingga handphone itu akan menjadikan dia durhaka sama orang tuanya. Ketika orang tuanya mengingatkan dia jangan main handphone, dia marah sama orang tua. Padahal Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Dan dia nggak segan-segan, karena kita sudah kasihkan handphone, maka dia bentak orang tuanya cuma gara-gara nggak boleh main handphone. Ini membunuh. Sadar atau tidak sadar, Anda berikan dia racun. Saya nggak tahu, ini belum ada orang yang mengkaji ini, tapi nggak apa-apa, saya rada-rada serem sedikit ini orang tua kok bunuh anaknya. Pembunuhan karakter, pembunuhan akhlak, pembunuhan ketidakpedulian seorang anak pada kedua orang tuanya. Dulu itu kita kalau udah datang orang tua itu takutnya luar biasa sama orang tua. Takut salah. Nggak berani bantah ngomong. Lihat aja takut kok. Sekarang saya nggak tahu sejauh mana Anda mendidik anak Anda. Merasa lebih pintar kita dengan orang tua kita sendiri, na'udzubillah min dzalik. Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Takut nanti kalau saya marah sama anak, dia nggak kasih saya. Kalau saya berbuat begini, nanti dia marah sama saya. Terbalik. Jadi bukan si anak yang takut sama kedua orang tua, orang tuanya jadi berubah takut. Siapa yang nakut-nakutin? Syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Ini ayat dahsyat ini. Satu ayat isinya 5, tidak.
Bacakan apa yang diharamkan oleh Allah. Jangan syirik, jangan durhaka pada kedua orang tua, jangan membunuh anak. Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Jangan dekati fawahish, fahsya, kekejian. Kekejian itu sekarang sudah dirubah menjadi indah. Na'udzubillah min dzalik. Kekejian perbuatan tidak senonoh seorang perempuan dengan laki-laki, atau seorang perempuan yang membuka pakaiannya. Fawahish itu menampakkan aurat, fawahish itu menampakkan perbuatan zina. Fawahish itu adalah terang-terangan melakukan perzinahan. Di mana? Di handphone. Sadar atau tidak sadar, kita biarkan mereka pegang. Coba kalau kita berani untuk mengatakan tidak. Susah, Ustaz. Sudah berat dilarang karena sudah memberi racun dan candu. Wala taqtulun nafsal lati haramallah illa bil haqq. Nafs haramallah itu yang kita bayangkan bunuh itu kayak sama pedang, sama pisau nusuk dia gitu, serem gitu. Dan itu terjadi yang ditonton oleh anak-anak kita. Tetapi ada yang lebih parah. Kita mengajarkan untuk memfitnah, menjelekkan orang lain. Kalau memfitnah itu sama dengan asyad minal qatl. Dan itu jadi rutinitas. Tiap hari kita didengarkan tentang pembunuhan demi pembunuhan, peperangan demi peperangan. 5 ayat berikutnya cukup berat sih ini. Saya juga menyampaikannya cukup berat, dan kita juga berjuang di rumah cukup berat untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Sehingga almarhum itu sering juga Ustaz Rusdi juga menyampaikan itu. Pesan beliau cuma satu, la takdzib, jangan bohong. Akhlisu lillah, yang ikhlas karena Allah. Yakinilah bahwa Anda belajar malu di hadapan Allah. Kalau Anda punya malu dengan Allah dan Anda punya ridho dengan apa yang Allah berikan, malaikat itu kaget ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat nanti. Malaikat melihat ada sosok, ada beberapa orang-orang yang dibanggakan oleh malaikat. Kalian ini kok seperti kami, kok langsung tumbuh sayap. Jadi ada orang yang dibangkitkan dari kubur, tahu-tahu dari sebelah tangan kanannya keluar sayap, sebelah kirinya keluar sayap, dan bisa langsung terbang ke sorga. Berarti kalian kalau sudah punya sayap seperti kami, udah bisa keluar bebas, masuk keluar masuk sorga. Kalian ini dari umatnya siapa? Kok bisa seperti kami ini? Kaget malaikat itu. Kami dari umatnya Nabi Muhammad. Amalan apa sehingga kalian ini kok bisa terbang langsung ke sorga? Kami di dunia diajarkan 2 hal saja. Yang satu malu di hadapan Allah. Yang kedua, kami ridho dengan apapun yang Allah takdirkan. Ridho bima qasamahullah. As'aluka ridho bima as'aluka ridho. Kita memohon ridho terhadap apapun yang Allah takdirkan pada kita. Dan itu ditanamkan. Kalau Anda dapat ridho, Anda dapatkan bekal segala-galanya.
Tapi ada malu. Ada kaum Nasrani dan Majusi, Yahudi datang bawa permata yang begitu banyak. Dia cuma ingin mempermalukan orang-orang yang hebat. Kalian ini kan semuanya percaya sama Tuhan semua. Nabi kalian mengajarkan tentang keyakinan Anda kepada Tuhan. Dia tanya, kapan Tuhan itu pernah tidak ada? Siapa yang bisa jawab? Dia tanya ke khalifah yang pertama, kamu kan percaya pada Tuhan, pernah nggak Tuhan itu tidak ada? Banyak lagi ke yang lain, nggak tahu jawabannya. Yang lain tidak tahu. Kalau Anda bisa tahu, kita kasih ini hadiah permata begitu besar, banyak. Salman lihat ini makin banyak orang yang dimurtadkan oleh ini. Dia ke Imam Ali, ya Ali, ini bahaya, ini ada orang yang ngiming-ngimingin hadiah untuk memurtadkan. Untuk memurtadkan umat Indonesia ini, hadiah besar-besaran dibagikan kepada yayasan-yayasan, organisasi-organisasi. Sehingga ada satu orang kemarin cerita sama saya, Beb, saya ditawarin kerja, dikasih duit 1,5 miliar cuma untuk jadi buzzer biar hubungan Indonesia dengan Israel pulih. Bayangin coba, untuk berhubungan Indonesia dengan Israel itu sudah cash and bill, belum lagi organisasinya yang udah disiapkan berapa miliar. Itu gajian 1,5 miliar. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita lihat Yahudi sebelumnya, kaum sebelumnya yang merasa dirinya kaya juga sudah melakukan itu, dia bawa bayar yang lain. Yang lain sudah dimurtadkan nggak sadar. Yang ini dia kepingin ini mengajarkan. Siapa yang bisa jawab ini? Dia yakin nggak ada yang bisa jawab, karena yang diajarkan ini nggak ada Tuhan selain Allah. Tapi dia bilang, kapan Tuhan pernah tidak ada? Salman membawa dia cepat-cepat ke Imam Ali. Betul mau ngasih ini? Kata Imam Ali, iya. Tuhan itu tidak ada pada orang yang zalim seperti kalian. Ada Tuhan, kalian nggak pernah percaya pada Tuhan. Jadi yang percaya sama Tuhan adalah orang-orang yang tidak zalim. Karena orang yang tidak zalim nggak pernah Tuhan tidak ada pada dirinya. Ada terus kok, diawasin kok, malu dia di hadapan Tuhan. Dia malu dengan yang lain. Sehingga dia, dan itu tidak lama terhadap Imam Ali. Imam Ali bilang, bagiin ini semua kepada semua penduduk Madinah, permata-permata ini, kepada kaum wanita-wanita Madinah. Ini adalah hadiah dari Rasulullah. Sholli ala Muhammad wa ali. Allahumma sholli ala Allahumma salli ala Muhammad dari di ayat 151 surat Al-An'am. Itu misi yang disampaikan oleh Rasulullah untuk pimpinan Aus waktu itu, dan dia masuk Islam dan dia mengajak orang lain untuk mengajarkan 5 hal ini. Ada 5 ayat lagi, 5 hal lagi yang ada 10 kalimat tidak lagi. Jadi 5 yang ada dalam ayat 151 ini tidak syirik, tidak durhaka, tidak membunuh anak, tidak mendekati perbuatan fahsya, tidak mendekati zina, tidak melakukan wala taqrabuz zina. Ya, wala taqrabu, dekat aja nggak boleh. Artinya melakukan hal-hal yang mengarah ke sana itu tidak boleh. Membuka mata, melihat yang arahnya ke sana itu tidak boleh. Wa taraqabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Ini fawahish, fahsya sudah dibuka di setan kecil yang sudah kita bagi-bagikan ke anak-anak kita dan susah untuk kita kontrol. Dan jangan membunuh jiwa, jangan memfitnah satu sama lain.
5 ayat berikutnya, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, di 152, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa aufu kaila wal mizana bil qis la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. 5 kalimat la, setelahnya jangan makan harta anak yatim, jangan mencuri timbangan ketika berdagang, jangan memaksakan diri kalau Anda tidak tahu, dan jangan mengingkari janji yang dibuat, jangan berlaku tidak adil. Saya percepat, sudah 45 menit. Wassallallahu ala Muhammad wa ali thayyibin at-tahirin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisanya tanya jawab, silakan. Sholawat.